Rumusan masalah. Ya, setelah dibatasi, yang D adalah rumusan masalah. Rumusan masalah jangan ada lengkap sekali sekolah. Ya, siswa kelas 11 IPA SMA negeri 30 DKI Jakarta, jangan, gak usah lengkap. Ya. Cukup ya hasil belajar siswa, titik. Atau student performance siswa, titik. Atau citizenship behavior siswa, titik. Atau pro ecological behavior siswa, titik. Di mana? Ya belum tahu, bab 3 belum kan. Bab 3 nanti kelihatan. Penelitiannya di mana. Jadi ingat, rumusan masalah itu umum masih. Ya. Siswa umum masih karyawan. Ya. Jangan mengatakan kinerja guru. Ya, karena ya, nanti variabel didefinisikan di bab 2 itu tidak ada teachers performance. Tidak ada buku yang bicara tentang teachers performance. Yang ada adalah job performance atau performance saja. Performance titik. Jadi ya apakah ya leadership berpengaruh langsung terhadap kinerja? Udah. Ya. Biasanya pakai kinerja karyawan ya bolehlah, walaupun tidak, tetapi nanti memang tempatnya saja ya ditiadakan. Jadi saya kira guru, karyawan atau siswa boleh disebutkan karena untuk menekankan pada judul bahwa penelitian kita ini arahnya kepada unit analisis yang digunakan adalah nelayan kah, petani, ya, atau pemulung, atau pedagang kaki lima kah, atau ibu rumah tangga, atau kepala keluarga, atau siswa, atau mahasiswa. Ya, tentu dalam penelitian manajemen tidak mungkin menggunakan mahasiswa dan siswa, ya, kecuali manajemen school atau sekolah school management. Dan masuk lagi ke bab 2, ya. Sekali lagi saya tekankan bahwa hipotesis tidak dapat didukung atau tidak mampu didukung oleh riset finding yang ada di artikel-artikel jurnal. Ya. Kecuali risetnya memang exploratory, ya, yang memang belum atau tidak ada hipotesisnya. Karena hasilnya nanti ketahuan, ya, ada bentuk hubungan positif atau ada direct effect atau indirect effect itu setelah diketahui dari hasil pengujian. Itu yang disebut penelitian exploratory. Tapi exploratory jelas karena blank awalnya, tidak berangkat dari dedukto, tidak punya teori dan sebagainya. Kita coba-coba apa benar kah pengaruh? Apa benar tidak ada pengaruh langsung? Apa benar tidak ada pengaruh tidak langsung? Apakah ada benar hubungan positif atau negatif? Itu di lapangan ketemunya. Jadi tidak perlu ada hipotesis. Itu ciri exploratory yang memang ya tidak diharapkan untuk dilakukan sebagai riset akademik untuk skripsi, tesis, dan disertasi. Kenapa? Karena tidak mendidik mahasiswa untuk mulai berangkat berpikir dari isi. Di sini isi sudah, isi dari textbooks, bukan dari artikel. Ya. Nah, oleh karena itu sebagai riset akademik untuk skripsi, tesis, dan disertasi lebih baik adalah sesuatu yang bersifat confirmatory, to confirm dari theoretical model dengan hypothetical model diuji. Ya, secara empirically apakah confirm, apakah confirm theoretically. Apakah hasil penelitian yang dengan sampel ini confirm nggak, cocok nggak dengan model teoretik, ada direct effect, apa signifikan atau tidak. Kalau tidak signifikan ya kita argue, ya. Kalau itu tuh yang perlu saya tambahkan, ya. Oleh karena itu maka dalam setiap penelitian path analysis gunakanlah kata kerangka teoretik. Jadi bukan berpikir lagi teoretik, tetapi sudah kerangka teoretik atau lengkapnya kerangka berpikir teoretik, bukan kerangka berpikir saja. Ya, penelitian eksperimen kuantitatif ex post facto termasuk regresi korelasi dan apalagi path, apalagi SAM, itu gunakanlah subjudul yang tepat adalah kerangka berpikir teoretik. Mulai dari model teori, plek, ini model teori kami. Maka dari itu baru kupas satu-satu, X1 ke X4, X2 ke X4 atau X1 ke X3 baru dibahas. Dan setiap paragraf habis argumen ya bahwa ini naik, ini turun, ini karena kita dipengaruhi karena selalu paragraf terakhir dari setiap komponen, misalnya 1 ya X1 terhadap X3 ya, kita bahas argumen berpikir ya secara teoretik karena teorinya sudah ada di atasnya, kita gambar model teorinya sudah dibuat gambarnya ya berdasarkan model teori tersebut. Maka ya terakhir diduga. Jadi harus ada kata diduga paragraf terakhir. Diduga ya, bahwa
leadership misalnya X1, leadership misalnya X1 ya, berpengaruh langsung terhadap X3 atau citizenship behavior siswa, berpengaruh langsung. Atau leadership, teachers leadership berpengaruh langsung terhadap motivasi guru, yaitu ditulis di diduga, tulis diduga, setiap paragraf terakhir ada diduga. Nah, begitu perumusan hipotesis tidak boleh ada kata diduga lagi, karena hipotesis itu sendiri adalah dugaan. Jadi langsung saja ya, berdasarkan kerangka berpikir teoretik ya, 1, 2, 3, 4, 5 atau 1, 2, 3, 4 itu nyatakan aja bahwa leadership berpengaruh langsung terhadap CB ya, motivasi berpengaruh langsung terhadap CB, kemudian leadership berpengaruh langsung terhadap motivasi, kemudian terakhir leadership berpengaruh tidak langsung terhadap CB tapi melalui motivasi gitu ya. Selalu ada kata diduga ya. Dan yang terakhir adalah pada bab 3, saya lupa mengatakan bahwa peran kisi-kisi sangat penting sekali. Kisi-kisi adalah sebagai dasar untuk mengembangkan butir. Jadi di kisi-kisi sudah ada indikator dan ada nomor butir. Nah, kenapa harus ada nomor butir? Kenapa harus ada kisi-kisi? Agar tidak overlap. Ya, tidak ditanya lagi, tidak ada butir yang overlap. Ya. Antara butir 1 dengan butir 9, butir dengan butir 30, butir 31, butir 21 dan sebagainya. Itu tidak overlap. Maka dari itu perlu kisi-kisi, dan kisi-kisi adalah mencerminkan validitas isi. Oleh karena itu bagi teman-teman yang sudah memiliki content validity atau validitas isi yang kuat, yang didasarkan pada definisi operasional, dan definisi operasional didasarkan pada definisi konsep, dan definisi konsep adalah masih sifatnya umum, abstrak, dan universal, didasarkan pada definisi yang diperoleh dari bab 2 secara copy paste ya, agar konsisten. Maka tidak perlu lagi teman-teman ya mencari atau menguji butir-butir Anda dengan mencari yang namanya katanya expert, ahli. Itu adalah jenis validitas yang paling rendah dalam validasi butir, yaitu yang disebut phase validity. Karena phase validity paling rendah, maka naik lagi ya yang disebut dengan content validity. Kita sudah di atas, kenapa kita mencari expert lagi? Katanya expert lagi. Dan pembimbing Anda, promotor Anda, itu adalah expert. Lebih expert dari expert yang disuruh mencari orang-orang yang sebetulnya tidak expert. Ya, expertise itu diperoleh dari seseorang yang sudah pernah mengukur menggunakan alat ukur variabel yang dipakai oleh mahasiswa. Jangan-jangan ya mereka tidak pernah membuat alat ukur yang dikembangkan oleh saudara mahasiswa sendiri. Jangan-jangan Anda lebih expert daripada yang dikatakan expert tadi, hanya gara-gara doktor lebih dulu gitu. Tuh ya. Oke, back to your pembimbing, back your promotor, dan mungkin itu tambahan dari saya. Dan oleh karena itu yang paling tinggi dari validitas terakhir, yang paling tinggi adalah construct validity. Construct validity itu yang diperoleh dihitung oleh dengan menggunakan vector analisis atau multimeter, dan sampai ketemu ya di bab 4 dan bab 5 berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat bagi Anda. Stay home, stay healthy.